Selamat datang di program membaca Alkitab setiap hari. Biar melalui buku ini kita boleh diberkati Tuhan, kita boleh mengalami satu terobosan besar dan kita mengalami satu kemenangan. Biar setiap hari melalui program ini nama Tuhan ditinggikan dan boleh menguatkan dan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya dimanapun yang berada, sedang apapun berada, bisa mendengarkan melalui channel ini. Nama Tuhan yang besar ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Matius 27 ayat 1 sampai 66. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena aku menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan masukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka mengembalikan dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian kenapa firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu dan tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus di hadapan kepala wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakan." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia telah memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab sesuatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri itu untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya di atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu di dalam penjara, seorang yang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu hendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sendiri duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab ketika dia, aku sangat menderita dan memimpi tadi malam. Tapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati." Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semuanya berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang terjadi yang dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan."
Ketika Pilatus melihat bahwa segala upaya akan sia-sia, malah sesudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku takkan bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahlah, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu ia mengambil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menyanyam sebuah mahkota duri dan menusuknya di atas kepalanya. Lalu ia memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya kepalanya. Sesudah mengolok-oloknya dia dengan menanggalnya jubah itu daripadanya dan mengenakannya pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu, supaya ia mengecapnya. Ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepalanya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau membunuh bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turun dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Bukankah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya?" Menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai jam 12:08 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dengan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang dan menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi, dan bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit.
Dan sesudah kebangkitan Kristus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota yang kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut, karena mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengangkapinya dengan kain lengan yang putih bersih, lalu membaringkan di dalam kuburan yang baru yang digali dalam bait batu. Dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, penjaga pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami lihat bahwa si penyesat sewaktu hidupnya berkata, 'Sudah 3 hari dan aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dan antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk berakibat pada yang pertama.' Kata Pilatus kepada mereka, 'Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.' Maka pergi mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya.